yang bantu Mbak? Ada. Saya kesini dapat juga dari dokter. Oh iya. Jadi di sini kita akan mencari dan menggali masalah yang dialami oleh Mbak, dan nanti kita sama-sama mencari solusi dan alternatif pemecahan masalahnya. Dan sebelumnya ini namanya Mbak siapa? Iya, Putri. Untuk umurnya 17. Mbak bisa cerita selama ini apakah ada masalah yang dirasakan atau keluhan-keluhan gitu? Gampang ngantuk saya. Sudah. Gampang lelah. Sakit perut. Jadi sebelumnya di sini Mbak apa tahu berat badannya, tinggi badannya gitu? Nggak tahu. Berat badannya. Tinggi badannya berapa? 1,5. Untuk karena berat badannya Mbak belum tahu, jadi kita timbang dulu Mbak di sana di pasar. Jadi Mbak ketegap ya, kan sudah nggak pakai jam, nggak pakai apa, tegap. Nanti pakai jam 40,5 ya Mbak bisa. Jadi Mbak berat badannya 40,55 ya. Ya, untuk tekanan darah sebelumnya, suhu dan lain-lainnya kan sudah diukur, sudah dites oleh dokternya ya. Iya. Boleh lihat suratnya. Ya, terus sekarang kita akan mencari tahu tentang riwayat makannya Mbak ya. Jadi ini kita lakukan protokol 24 jam. Jadi nanti Mbak menyebutkan makanan apa yang dimakan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi 1 hari yang lalu. Jadi Mbak bisa ceritakan rinciannya. Nah, di sini ini ada buku foto makanan. Jadi nanti saya tunjukkan foto makanan dan ada porsi-porsinya. Jadi Mbak bisa memilih kira-kira porsinya waktu dimakan itu seberapa. Yang pertama, jadi makannya Nasi putih. itu jam berapa ya? Jam 6. Seberapa Mbak nasi putihnya? Yang mana? 1 porsi kilo. Yang ini apa yang ini? Terus lauknya apa? Kentang. Sayur sopnya isinya kentang. Iya. Terus apa lagi isinya? Cheese. Seledri. Terus Udah. untuk porsinya kira-kira seberapa Mbak? 1 sendok. Yang ini ya. Iya. Terus untuk lauknya ada lagi Ada. Kantong kol. kantong kol. Ikan tongkolnya ini digoreng atau diapakan? Digoreng. Goreng. Seberapa Mbak kira-kira besarnya? 1 potong. Untuk pagi sudah cukup atau ada lagi dimakan? Terus selanjutnya jam berapa dan makan apa Mbak? Jam 12. Makannya Sama. nasi putih dan sayur sop lagi. Enggak. Ayam goreng. Ayam gorengnya seberapa? Untuk sayurnya Mbak makan sayur sop atau ada lagi? Enggak ada. Cuma itu sayur sop lagi. Enggak ada sayuran. Ya. Terus untuk apa ada lagi yang dimakan? Enggak ada. Ini siang sudah cukup. Iya. Untuk malamnya Mbak Seblak. jam berapa kira-kira? Jam 7. Mbaknya ini sebelahnya beli di luar apa masak sendiri? Ingat kira-kira isinya apa aja yang dimakan? Kup sebelah, terus Sosis. kira-kira kan itu ada minyak. Kira-kira minyak berapa? 1 butir. Minyak 1 piring. 1. Oh 1 mie itu. Ya. Terus pakai telur. Iya. Telurnya 1. butir. Ya.
Ini apa ada lagi mbak yang dimakan? Nggak ada. Ada. Untuk minum air putihnya, mbak selalu minum seberapa biasanya? 8. 8 gelas. Iya. Sudah bagus ya mbak ya. Terus untuk kegiatannya mbak ini apa? Masih sekolah kah atau? Iya, Masih masih sekolah. Jadi kegiatannya sehari-hari sekolah ya? Iya. Iya mbak. Jadi gini, sebentar ya mbak. Ini akan saya hitung dulu. Jadi mbak ini kalau sudah saya lihat dari riwayat makannya, berdasarkan diagnosis gizi yang saya dapatkan, mbak ini mengalami underweight. Jadi dari berat badan, tinggi badan itu kan ada yang namanya indeks massa tubuh, dan setelah dihitung itu indikatornya itu di bawah normal. Jadi ada di indikator underweight. Dan setelah dilihat dari konsumsi makannya mbak, juga itu dari hasil recall untuk dari energinya, proteinnya, karbohidratnya, dan lemaknya itu defisit, artinya kurang. Jadi apa yang mbak makan ini masih kurang. Terus tadi mbak kan mengeluh lelah, terus sakit perut. Nah itu mungkin karena mbak itu makannya kurang dari kebutuhan dan tidak teratur. Dan untuk asupannya ini kan tadi sudah saya sebutkan, kalau misalkan semuanya itu kurang, jadi mbak di sini itu tadi kan makanya belum memperhatikan dari segi asupannya gitu. Jadi di sini saya menyarankan untuk mbak itu melakukan diet energi tinggi, protein tinggi. Memang biasanya untuk underweight itu tidak terlalu dipermasalahkan, memang dapat gizinya, tapi lama-lama itu juga akan memperhatikan. Jadi itu harus diperhatikan dari segi pola makannya. Dan untuk apa yang harus kita lakukan, merubah pola makannya. Jadi apa yang saya bilang tadi, untuk pola makan di sini mbak dulu pernah itu kan ya, tak dengar 4 sehat 5 sempurna. Nah kalau sekarang itu sudah enggak mbak, jadi itu ada namanya gizi seimbang. Dan di sini ini ada gambar isi piringku. Jadi ini sebagai acuan untuk mbak makan satu kalinya. Jadi ini di sini ada setengahnya itu terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk. Untuk makanan pokok itu kan mbaknya tahu apa biasanya? Nasi. Ya nasi putih. Kalau itu yang umum ya biasanya, atau mungkin bisa kentang atau bisa. Untuk lauk pauknya ini harus terdiri dari makanan hewan, protein hewani dan protein nabati. Contoh protein hewani itu seperti ikan, ayam. Dan dalam sekali makan itu harus ada. Dan juga protein nabati itu biasanya tahu, tempe seperti itu. Dan untuk setengah piringnya ini ada sayuran. Sayuran ini bisa dilihat porsinya lebih banyak daripada buah-buahan. Dan tapi tetap makannya harus sehat. Jangan lupa untuk cuci tangan dan minum airnya, mbak sudah bagus tadi, minum airnya sudah cukup, dipertahankan. Dan untuk aktivitas tetap 30 menit per hari ya mbak, seperti itu mbak. Dan untuk diet tadi kan saya sarankan diet energi tinggi protein tinggi. Jadi diet energi tinggi protein tinggi ini adalah diet yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan tubuh dalam normalnya mbak. Jadi misalkan dari kebutuhan energi atau kebutuhan protein itu lebih tinggi dari kebutuhan bisanya. Karena sebelumnya kan dari mbak itu yang dimakan kecil sekali ya dari segi energi dan lain-lainnya itu. Nah tujuan diet ini untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga protein untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Dan juga tujuannya itu untuk supaya berat badannya itu sampai ke normal. Tadi kan mbak underweight ya. Terus di sini ini ada anjuran, mbak bisa baca, ada anjuran makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Contohnya ini ada karbohidratnya itu nasi, roti, mie. Mie-nya bukan mie instan ya mbak ya, tapi mie yang bagus. Terus
Untuk proteinnya itu bisa daging sapi, ayam, ikan. Protein nabatinya itu kacang-kacangan, sayuran, buah. Dan bumbunya itu tidak terlalu tajam ya, dari bawang merah, bawang putihnya itu. Untuk yang tidak dianjurkan itu makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau yang terlalu ditekankan ini biasanya pakai MSG itu bisa dihindari. Jadi dari diet tadi itu mungkin nanti mbaknya itu akan mengalami yang namanya nggak kuat kan, biasanya makannya sedikit, terus tiba-tiba nanti makannya ditambah itu mungkin nanti mbaknya itu jangan terlalu langsung gitu. Jadi misalkan sebelumnya makannya cuma seperempat piring, tiba-tiba langsung dari satu piring banyak gitu, jangan. Jadi bisa bertahap juga nanti biar juga enak. Terus untuk mbaknya ini harus merubah perilaku juga, jadi pola makannya itu harus teratur dan makan makanannya yang sehat. Tadi kan bisa dilihat kurang makan sayur, kurang makan proteinnya gitu, jadi bisa diitukan juga, diperhatikan ya. Mbaknya ini tinggal dengan orang tua kan ya, jadi yang masak orang tua ya, jadi mungkin bisa diitukan juga ke orang tuanya. Tadi yang sudah saya sampaikan sudah disampaikan, bisa disampaikan juga kalau masaknya itu harus seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi mbaknya ini yang pertama ya harus yakin kalau misalkan mbaknya itu pasti bisa untuk menaikkan berat badan ke mama. Dan ini juga tadi ada gambar piring makan dan juga diet energi tinggi, protein tinggi. Nanti kalau mbaknya lupa ini bisa dibawa pulang, bisa dibaca, bisa dilihatkan nanti juga ke ibunya. Terus untuk nanti kita bisa kunjungan lagi untuk konsul berikutnya setelah mbak melakukan nanti diinformasikan kembali. Terima kasih ya.